Aksi damai ratusan mahasiswa Stikes Surabaya Multiklas Kupang yang berakhir ricuh Kamis 15 Juli diduga karena ada keterlibatan pihak luar. Kapolresta Kupang Ajun Komisaris Besar Polisi Heri Sulistianto mengatakan, aksi damai yang dilakukan mahasiswa hanya di halaman kampus karena sesuai izin dan kericuhan yang terjadi diduga karena ada keterlibatan mahasiswa dari kampus lain. Dengan masalah demo ya yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa kemarin, sebenarnya pemberitahuan kepada kita itu memang aksi damai. Ya, di situ bahasanya dia untuk pendudukan di kampus. Ya, ini aksi damai, namun kenyataan di lapangan yang terjadi adalah bukan seperti itu. Dia bahkan masuk ke dalam kampus, mengeluarkan mahasiswa yang sementara melaksanakan ujian. Ya ini dia sudah nggak boleh, ini kan anarkis salahnya seperti itu. Gitu. Kemudian sampai hari terakhir kemarin mereka melakukan penyegelan terhadap kampus tersebut sampai ngunci ruangan-ruangan semua kelas ya. Dan itu terpaksa saya ambil tindakan terhadap penanggung jawab daripada aksi demo tersebut ya, untuk kita mintain keterangan. Ada yang dari luar ya, memang yang disebutkan adalah LMND, tapi ternyata pada saat di lapangan kita cek itu malah bukan dari LMND, dari Unkris. Ya, dari luar Stikes. Terus bagaimana menyikapi berkaitan dengan izinan yang mereka demonstrasi? Sementara itu karena masih kemarin saya koordinasi dengan pihak daripada Stikes, dari Stikes menyampaikan bahwa terhadap mahasiswanya yang kita ambil di sini, kita interogasi di sini, itu diberikan pembinaan. Kepada yang lain juga kita wajibkan lapor, kepada yang di luar, yang dari luar mahasiswanya itu ya, itu wajib lapor. Di mana makan di mana, Bos? Terserah mau dan salah. Kalau salah, boleh. Langsung ke dalam selap. Dalam demonstrasi tersebut, aparat Polresta Kupang berhasil mengamankan 3 pendemo yang diduga bukan mahasiswa Stikes Surabaya Multiklas Kupang. Aksi ratusan mahasiswa ini dipicu kekesalan mahasiswa pada manajemen Stikes yang dinilai lamban menyikapi berbagai persoalan kampus yang berbuntut tidak jelasnya nasib mahasiswa yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. 3 pendemo yang sempat ditahan hari ini telah dibebaskan namun dengan status wajib lapor. Dari Kupang, reporter AFP TV Vitalis Geri mengabarkan. Satu hari pasca demonstrasi mahasiswa Stikes Kupang, suasana kampus Stikes kembali kondusif. Aktivitas perkuliahan kembali berjalan normal. Di beberapa ruang kuliah, pelaksanaan ujian akhir semester berjalan lancar. Tidak ada lagi mobilisasi massa pendemo. Sebelumnya pada aksi damai berujung ricuh Kamis 15 Juli, mahasiswa menyerbu Mapolresta Kupang menuntut pembebasan beberapa rekannya yang ditahan polisi.
Dalam aksi tersebut, polisi kembali menahan beberapa demonstran yang dicurigai sebagai penyusup dan bukan mahasiswa Stikes Kupang. Ketua Harian Stikes Kupang, Rutson Patidoko, menghimbau semua pihak agar bijak dalam melihat persoalan di lembaga Stikes Kupang. Kemarin saya hampir seluruh stasiun dalam melihat fenomena yang terjadi, dinamika demokrasi yang terjadi dengan adanya polemik di tempat kami, Stikes Surabaya. Kami sampaikan kepada orang tua, baik yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, maupun yang berada di dalam Flores, dalam di Sumba, atau daratan timur lain-lain. Kami sampaikan bahwa keberadaan Stikes Surabaya Multiklas Kupang sampai saat ini kami sebagai lembaga menyatakan bahwa siswa masih dianggap legal, ya, menurut kacamata polemik. Nah, sedangkan masalah keadaan yang berkelanjutan kita serahkan penilaian objektif ke masyarakat sendiri, khususnya untuk penanganan terakhir untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Khususnya itu sudah ada kesepakatan bahwa akan dilakukan pada tanggal 24 Juli ini, ya mudah-mudahan kita doakan supaya pihak-pihak semua bisa hadir sehingga ada titik temu, ada kejelasan. Saya juga menjawab bahwa untuk yang bagi yang merasa masih belum puas dengan keadaan yang telah kami bangun, kepuasan sifatnya relatif. Marilah kita menjaga suatu kesadaran kita, melihat proses-proses birokrasi, proses ini yang tentunya membutuhkan waktu. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Tapi yang jelas, khusus untuk hari ini, dengan maraknya beredar selebaran-selebaran yang menyudutkan pihak ini, termaksud pun beberapa statement dari pihak-pihak yang katanya tanda kutip punya kompetensi terhadap masalah legalitas, sah-sah saja komentar-komentar itu, ya selebaran itu, karena itu bagian dari dinamika berdemokrasi di mana setiap orang punya hak untuk bersuara, ya menyatakan ekspresi pemikiran lain-lain wajar. Di dalam internal saya menganggap itu apa yang disebut kebebasan akademik, mimbar bebas, ya mimbar akademik. Jadi secara umum marilah kita hormati setiap persoalan hukum, nanti tentunya penyelesaian melalui proses hukum. Selebihnya kita sampai dengan hari ini sampai melalui keputusan di tanggal 24 kita diminta melakukan perkuliahan sebagaimana biasanya. Jadi sah-sah saja, secara tersirat dukungan-dukungan juga sudah mengalir di tempat kami. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik awal kebangkitan kami kembali untuk melayani masyarakat NTT umumnya dan khususnya masyarakat yang ada di Kota Kupang. Ya. Manajemen Stikes saat ini telah menyiapkan surat permohonan ke Mahkamah Agung untuk pembatalan surat edaran yang sebelumnya dijadikan senjata untuk menyerang legalitas Stikes Kupang. Sementara itu, terkait aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kupang pun akan tetap mengakomodir semua mahasiswa yang terlibat aksi unjuk rasa tersebut. Benediktus Kia Ahsan, AFP TV mengabarkan. Demonstrasi mahasiswa Stikes Kupang menuntut kejelasan status lembaga pendidikan tersebut berdampak pada minat calon mahasiswa dan orang tua untuk bermitra dengan lembaga pendidikan tersebut.
Beberapa orang tua yang berniat mendaftarkan anaknya menjadi mahasiswa Stikes Kupang Jumat siang 16 Juli bertemu Ketua Pelaksana Harian Stikes Kupang. Mereka mempertanyakan legalitas kampus Stikes untuk memperkuat tekadnya menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan bidang kesehatan tersebut. Jadi selama ini kami baca di koran, di TV, kami lihat musuh di sini, jadi kami orang tua bingung. Nah, jangan sampai sekolah-sekolah terus sampai pertengahan putus. Nah, berarti kita rugi percuma, sedangkan sekolah di Stikes ini membutuhkan biaya besar. Nah, biaya besar. Statusnya akan diurus supaya artinya ada kepastian ya? Ada kepastian. Ya. Sampai Bapak ragu tuh yang Bapak baca di Kupang atau nonton di TV itu persoalannya apa? Persoalannya karena mahasiswa di sini demo supaya tuntut kalau bisa sekolah ini punya identitas itu jelas. Kami sebagai orang tua juga merasa begitu. Nah, sehingga tahun-tahun yang mendatang anak-anak yang mau sekolah ke sini tidak ragu lagi. Nah, tapi dari hasil diskusi Bapak apa yakin ya? Bapak saya yakin. Kepada para orang tua, manajemen Stikes membagikan edaran yang berisi klarifikasi tentang status Stikes yang belakangan ini sempat menjadi polemik hangat. Keraguan orang tua juga dipicu menyebarnya selebaran yang menyudutkan Stikes Kupang. Bahkan dalam selebaran tersebut terdapat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Stef Bria Seran yang menyatakan tidak mengakui keberadaan Stikes Kupang. Hingga saat ini penerimaan mahasiswa baru di kampus Stikes Kupang sudah memasuki pendaftaran gelombang kedua. Satu hal perlu kita ingat bersama, jika suatu langkah yang diambil tidak menyalahi koridor hukum, rakyat tentu tidak lagi bodoh untuk memilih ke tempat mana mereka akan memilih lembaga pendidikan yang legal dan berkualitas. Benediktus Kia Asan, AFP TV mengabarkan. Masuk. Jangan ada yang dipanas, masuk. Terus ke sana. Masuk dan tenang. Jadi baik, pengacara dan kami menghargai dan sangat berterima kasih sudah datang di lapangan. Kami segera mengundang kehadiran di sini Kopertis 7 dan Kopertis 8 untuk kita dengar langsung penjelasan. Ratusan mahasiswa Stikes Surabaya Multikelas Kupang siang tadi mendatangi DPRD NTT. Mereka menagih janji DPRD yang ingin memfasilitasi para mahasiswa dengan pihak Yayasan Stikes, Kopertis Wilayah 7 dan 8, serta Dirjen Pendidikan Tinggi untuk mendapat kejelasan status kampus Stikes yang selama ini menjadi polemik. Meski sempat terjadi negosiasi alot dengan pihak Dewan yang hanya meminta perwakilan, seluruh mahasiswa akhirnya dapat bertemu langsung dengan anggota Dewan, Ketua Harian Stikes, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Mahasiswa sempat kecewa dan protes karena kehadiran perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis Wilayah 7 dan 8 yang dijanjikan Dewan ternyata tidak hadir. Dialog akhirnya tetap berjalan, dipimpin langsung Mel Adu, Ketua DPRD NTT. Belum hadir dari bapak-bapak ini. Nah, tapi dengar yang berikut, sikap kami DPR dan Pak Gubernur, pemerintah dan anak ini di Nusa Tenggara Timur ialah masyarakat tidak boleh dirugikan. Para pelanggar, para siswa
yang berwenang ke dalam hal ini tidak ada. Jangan terlalu baik-baik. Urusan perguruan tinggi ini, pendidikan tinggi ini kewenangan Menteri Diknas. Tolong perhatikan. Kami di daerah gubernur dan DPR memberi fasilitas. Nah, perhatikan baik-baik. Tapi oleh karena itu maka sikap kita adalah bahwa tidak boleh rakyat NTT dirugikan. Atas legalitas lembaga ini, siap saya kembalikan. Beberapa orang tua mahasiswa juga terlibat mencari kejelasan kampus anak mereka. Terima kasih atas saya tidak betul kembalikan uang datang untuk kuliah di Stikes, tapi ternyata di koran tiap hari terdengar siap sana siap anak-anak kami dari atas. Oleh karena itu kami datang ke sini dan memang dari pemerintah dan DPR punya perhatian sehingga ada kata-kata hiburan. Berarti ada upaya untuk nanti Stikes ini bisa berdiri dan maju terus. Untuk itu kami minta terima kasih. Oleh karena itu kami mohon dengan kerendahan hati kepada Bapak agar kalau bisa usaha ini jangan berlarut-larut. Kalau berlarut-larut nanti masa depan anak kami bisa tersesat dan waktu mereka makin hari makin bertambah dan usia makin bertambah. Nanti tidak perlu istilah kami kalah judi karena dulu kami senang dan kami mau baru masuk. Apalagi anak saya masuk di gizi. Waktu itu masuk saya bilang apa? Saya bilang anak saya masuk di gizi karena keluarga kan banyak penyakit busuk lapar. Sehingga keluarga dia bisa berupaya bagaimana kita memperoleh makanan bergizi, bagaimana kita mengolahnya. Tapi ternyata seperti ini Bapak, saya sedih, malah saya menangis Pak. Oleh karena itu dari kehadiran ini kita jangan mengulur-ulur karena waktu. Kata kalau ini kita bisa kasih waktu yang pas, sehingga kalau memang ilegal ya ilegal, tidak ilegal ya ilegal. Bapak-bapak pimpinan daerah maupun DPR dengan Sikap keras kepala mahasiswa sempat membuat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Filemon Dalopes marah dan nyaris membentak mahasiswa. Tidak usah lagi, kamar pakai tulisan tertulis sampai di tuan alat di atas juga, semua pakai proses. Dengar baik-baik, sikap hormatif harus dengar. Itu orang tua semua sudah dengar betul. Mau diurus tidak? Ya, mau diurus dia, dengar. Dosen kalau mengatakan kamu dengar batu pemain. Sekarang masalah kita mau selesaikan. Ya. Negosiasi alot berujung usulan DPRD agar dikirim utusan ke Jakarta untuk bertemu langsung Dirjen Pendidikan Tinggi. Benediktus Kia Asan, AFB TV mengabarkan. Siapa yang tidak masuk ke dalam? Mau itu beta pengaruh sama dengan lupa. Mahasiswa Stikes Surabaya Multikelas Kupang akhirnya setuju untuk mengutus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes, Heri Kow, menjadi utusan untuk mendengarkan penjelasan dari Dirjen Pendidikan Tinggi tentang status kelas jauh Stikes Surabaya. Rapat persiapan bagi utusan pencari kejelasan yang berlangsung di ruangan Ketua DPRD NTT diwarnai perdebatan. Ketua B meminta kejelasan atas rekomendasi yang pernah diberikan Komisi D DPRD NTT. Terjaga, jangan punya reaksi. Yayasan pengelola sudah melakukan penipuan dan pemerasan terselubung terhadap mahasiswa. Komisi meminta kepada pihak berwajib untuk melakukan pemeriksaan terhadap masalah ini dalam waktu tidak terlalu lama. Kalau DPRD secara lembaga kalau tidak mengikat hal ini, maka kami dinilai mungkin tidak memperhatikan aspirasi masyarakat. Itu yang pertama. Dan itu pertimbangan yang diberikan hasil yang menjadi rapat komisi, rapat komisi itu adalah rekomendasi politik. Rekomendasi politik jangan diterjemahkan sangat lurus. Tetapi itu maksudnya kalau memang ini ternyata nanti dalam penulisan ternyata hal ini menjadi ilegal,
maka hak-hak mahasiswa dan juga orang tua ini harus dikembalikan sesuai dengan apa yang menjadi hak adik-adik mahasiswa dan juga orang tua. Nah, ini kesalahan kita semua, jadi jangan kita lempar tanggung jawab, tapi ini menjadi kesalahan kita semua. Karena sekarang sudah jalan keluar yang ditaruh oleh Pak Ketua. Coba nanti dari Komisi D, Pak Adrianus Dufi yang mewakili pimpinan Komisi D untuk berangkat ke Jakarta. Sementara itu, usulan untuk mengirim Sekretaris Dinas Kesehatan NTT ditentang anggota Dewan Adrianus Dufi. Ufi minta agar Kepala Dinas Kesehatan NTT harus ikut langsung tanpa diwakili. Nah, kalau memang benar tim ini berangkat, kita minta supaya Pak Stef Briaseran harus ikut dalam tim ini. Tidak buat minta maaf Pak dari kesehatan. Tapi saya mau, kalau saya ikut, kepala dinasnya juga harus ikut. Terima kasih Pak. Orang tua satu. Permintaan Dufi didasarkan fakta adanya pernyataan Kepala Dinas Kesehatan NTT Stef Briaseran yang menyangkal kehadiran stikes yang dinilai menjadi pemicu polemik stikes yang berkepanjangan. Rada tidak setuju Pak, kalau teman-teman mahasiswa ini yang disalahkan. Soalnya tadi ada statement yang bilang bahwa kita semua salah. Loh, salah mereka apa? Mereka cuma mau sekolah Pak. Pemerintah harusnya bertanggung jawab memeriksa bahwa sekolah ini legal. Terus, persoalan yang terjadi di sini sebenarnya ini polemik, bukan legalitas. Ya, sekali lagi saya sampaikan, bukan legalitas, tapi polemik. Ya. Legalitas, yang dimaksud legalitas semua perguruan tinggi Bapak Kesrada ini adalah SK Mendiknas. Ya, jadi jangan bilang saya juga tidak belum apa-apa. Saya mengantongi SK Mendiknas, mengantongi rekomendasi Menkes, punya kode perguruan tinggi. Tanda kutip pemahaman selama ini bahwa seperti SMA ataupun perusahaan harus punya SIUP di tempat itu. Penjelasan kita lihat landasan hukum undang-undang Stikdiknas. Nanti masalah benar salah di wilayah umum ada kesempatan kita berikan. Terus klarifikasi mengenai Kepala Dinas Kesehatan yang menyatakan ilegal sudah diluruskan beliau di pertemuan pertama tanggal 22. Pada hari Minggu 26 Juli nanti utusan pencari kejelasan status kampus stikes akan ke Jakarta. Mereka antara lain anggota Komisi D DPRD NTT Adrianus Dufi, Stef Briaseran, Kepala Dinas Kesehatan NTT, Heriko, Ketua BEM Stikes, Filemon Dalopes, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat NTT, dan Rudison Patidoko, Ketua Harian Stikes Surabaya Multikelas Kupang, serta salah satu orang tua mahasiswa. Kejelasan status stikes yang menjadi polemik berkepanjangan beberapa minggu terakhir diharapkan dapat selesai setelah pertemuan dengan Direktorat Pendidikan Tinggi pekan depan. Benediktus Kia Hasan, AFB TV mengabarkan. Komisi meminta kepada kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, karena kita punya kemauan ya, kita punya kemauan untuk belajar dan menimba ilmu, jadi kita percaya pasti suatu saat kita mendapat jawaban yang memuaskan. Selama ini ikut demo juga? Oh, tidak pernah ikut demo. Kenapa itu? Kenapa tidak mau ikut? Karena memang kita selalu merasa optimis. Kita tidak mau, iya. Bahwa kampus ini bisa legal, itu artinya statusnya bisa diakui gitu. Iya, kita percaya karena kita sudah mengambil keputusan untuk belajar dan sekolah di sini. Jadi kita yakin bahwa pasti ada jalan ke sana. Kita juga tidak tahu ini legal atau ilegal, tapi kita yakin bahwa pasti kita dapat jawaban yang baik. Terus selama demo ini aktivitas di sini terganggu tidak? Kita kan extension kakak, jadi kalau kita memang tidak terganggu dari kita sendiri karena kita memang tetap optimis, jadi menurut kita apapun yang terjadi tidak menjadi halangan buat kita. Mungkin punya himbauan untuk teman-teman yang ikut demo? Kalau yang untuk demo ya kita merasa ya kita, karena kita sudah mengambil keputusan untuk bersekolah di sini, jadi saya harap untuk yang mungkin yang demo kita harus tetap optimis lah. Kita serahkan semua masalah itu kepada manajemen untuk mengurusnya, karena kita percaya karena sekolah ini punya manajemen dan kita yakin dia tidak akan menterlantarkan kita begitu saja. Ya. Jadi pasti kita dapat jawaban yang baik. Tapi nama siapa? Intinya kita tetap optimis. Nama siapa? Ning. Semester berapa?
semester 1 extension. Jurusan apa? Kebidanan. Oke. Masuk. Pulang kita. Ya. Coba sih. Kita lanjut. Harap mungkin dengan kejadian ini pemerintah lebih memperhatikan kita sebagai anak-anak daerah. Apalagi kan tujuannya membangun, apalagi dari multi kelas Kupang dia mempermudah kita anak-anak daerah daripada kita harus kuliah sampai di Surabaya. Di samping itu kita harus kos, membayar biaya kos lagi, mungkin makan minum kita harus perhatikan juga, mungkin biayanya lebih besar. Dan pemerintah Surabaya suruh mempermudah kita dengan mendirikan satu sekolah tinggi kesehatan di sini, itu kan mempermudah kita. Jadi seperti teman-teman yang melakukan demo, bagi kita kelas ekstensi memang kita baru, tapi kita tidak setuju dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi tetap optimis ya. Iya, tetap, intinya kita minta dukungan daripada pemerintah. Kopertis 7 sudah kita tahu bahwa mereka sudah menyetujui. Yang kita mohon sekali supaya Kopertis 8 bisa memberikan izin untuk kita tetap Stikes Surabaya tetap beroperasi. Di Kupang. Iya, di Kupang, itu saja. Juga pemerintah provinsi. Iya, pemerintah provinsi teristimewa. Oke. Ya, iya.